Devarim atau Kitab Ulangan pasal 20. Apabila engkau pergi ke dalam peperangan melawan musuh-musuhmu dan melihat kuda-kuda dan kereta-kereta perang sebuah bangsa yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah takut kepada mereka, sebab Yahwe Elohimmu yang telah membawamu keluar dari tanah Mitsraim menyertaimu. Dan akan terjadi, apabila kamu mendekati medan pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat, dan berkata kepada mereka, "Dengarlah hai orang Israel, pada hari ini kamu mendekati medan pertempuran melawan musuh-musuhmu. Jangan biarkan hatimu kecut, janganlah takut atau gemetar ataupun gentar dengan kehadiran mereka. Sebab Yahwe Elohimmu, Dialah yang berjalan di depanmu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, untuk menyelamatkanmu." Dan para pejabat harus berbicara kepada bangsa itu dengan mengatakan, "Siapakah yang mendirikan rumah baru dan belum menempatinya? Biarlah dia pergi dan kembali ke rumahnya, supaya dia jangan mati dalam pertempuran dan orang lain yang menempatinya. Dan siapa yang telah menanami kebun anggur dan belum menikmati buahnya, biarlah dia pergi dan kembali ke rumahnya, supaya dia jangan mati dalam pertempuran dan orang lain yang menikmati buahnya. Dan siapa yang telah bertunangan dengan seorang wanita, tetapi belum mengawininya, biarlah dia pergi dan kembali ke rumahnya, supaya dia jangan mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengawininya." Dan para pejabat harus berkata lagi kepada bangsa itu demikian, "Siapakah pria yang takut dan kecut hatinya? Biarlah dia pergi dan pulang ke rumahnya, sehingga hati saudara-saudaranya tidak menjadi tawar seperti hatinya." Dan akan terjadi, apabila para pejabat telah selesai berbicara kepada bangsa itu, maka pemimpin-pemimpin pasukan harus ditunjuk mengepalai bangsa itu. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka serukanlah kepadanya perdamaian. Dan akan terjadi, apabila musuh menjawab perdamaian dan membukakan gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang ditemukan di situ menjadi pekerja kasar bagimu dan harus melayanimu. Dan apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan peperangan melawanmu, maka engkau harus mengepungnya, dan Yahwe Elohimmu akan menyerahkannya ke dalam tanganmu, dan engkau harus membunuh setiap laki-laki dari kota itu dengan mata pedang. Hanya wanita-wanita, anak-anak, hewan ternak, dan semua yang ada di dalam kota itu, semua jarahannya, engkau harus menjarahnya bagi dirimu sendiri, dan engkau akan makan hasil jarahan dari musuhmu yang telah Yahwe Elohimmu serahkan kepadamu. Demikianlah engkau harus melakukannya terhadap semua kota yang sangat jauh letaknya darimu, yang tidak termasuk kota-kota dari bangsa-bangsa itu. Tetapi kota-kota dari bangsa-bangsa itu yang Yahwe Elohimmu serahkan kepadamu sebagai milik pusakamu, janganlah engkau membiarkan hidup apapun yang bernapas, tetapi engkau harus menumpas mereka dengan tuntas, yaitu orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, seperti yang telah Yahwe Elohimmu perintahkan kepadamu, supaya mereka tidak mengajar kamu untuk berbuat menurut semua perbuatan keji yang mereka lakukan bagi sesembahan-sesembahan mereka, sehingga kamu berdosa melawan Yahwe Elohimmu. Apabila engkau mengepung sebuah kota selama beberapa hari untuk memeranginya dan untuk merebutnya, janganlah merusak pohon-pohonnya dengan mengayunkan kapak kepadanya, karena daripadanya engkau dapat memakan sesuatu. Dan janganlah engkau menebangnya, karena manusiakah pohon di padang itu sehingga di hadapanmu tergolong sebagai kepungan? Hanya pohon yang engkau tahu bahwa pohon itu bukan pohon buah, engkau boleh merusaknya dan menebangnya, dan engkau dapat mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau sampai engkau menaklukkannya.